Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Qawluhu wa musnadin, wa hadhihi hiya al-alamatul khamisatu ay isnadun. Wal isnadu huwa idafatu syai'in ila syai'in akhara wa hiya masdarun mimiyun wa laysat isma maf'ulin. Artinya perkataan Tuan Musannif pengarang kitab ya, Alfiyah ya, syarahnya mengatakan wa musnadin. Ini adalah tanda yang kelima daripada tanda isim, yaitu isnad. Isnad. Wal isnadu huwa idhafatu syai'in, dan isnad itu adalah menempelkan, menyandarkan ya, idhafatu menyandarkan syai'in sesuatu ila syai'in akhara kepada satu yang lain gitu. Jadi isnad itu proses menyandarkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu arti isnad. Artinya di sini ketika isim itu ya, ketika kalimat itu kita sebut, tentunya nanti dia membutuhkan keterangan ya. Dia butuh kata lain yang menjelaskan kalimat itu. Proses penjelasan dan proses butuhnya dia kepada penjelasan itulah disebut dengan isnad ya. Jadi butuhnya menyandarkan satu kata lain dengan kata lain ya. Idhafatu syai'in ila syai'in akhara. Wahia masdarun mimiyun, dan dia ini adalah masdar mimi. Walaysat isma maf'ulin, bukan isim maf'ul ya. Musnad ini masdar mim, bukan isim maf'ul katanya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa hadhil alamatu ya'ni al-isnada anfa'ul alamat. Tanda ini maksudnya adalah isnad ini, anfa'ul alamat itu tanda yang isim yang paling bermanfaat katanya. Tanda isim yang paling mengena ya. Li'anna minal asma'i, karena bahwasanya minal asma' di antara isim-isim itu ma la yaqbalu illa hadhil alamata, ada yang tidak bisa menerima tanda yang masyhur yang kita baca ya, kecuali tanda ini gitu ya. Ma la yaqbalu, ada yang tidak menerima tanda-tanda illa hadhil alamata, kecuali tanda yang ini saja ya. Fakullu ma yaqbalul alamatil arba'ah as-sabiqah yaqbalu hadhil alamata. Maka setiap kalimat, setiap kalimat yang menerima tanda-tanda yang empat yang sudah lewat itu menerima tanda ini ya, menerima tanda isnad ini maksudnya. Walaysa kullu ma yaqbalu hadhil alamata yaqbalul alamatis sabiqah ya. Dan tidak setiap apa yang bisa menerima tanda ini, maksudnya tidak semua kalimat yang menerima tanda isnad ini bisa menerima tanda yang sudah lewat itu, yaitu jar. Itu maksudnya jar, alif lam, kemudian nida, kemudian tanwin ya. Itu yang empat itu. Ya, walaysa kullu ma yaqbalu hadhil alamah, dan bukanlah setiap apa yang bisa menerima tanda ini
menerima ya tanda-tanda yang 4 sebelumnya. Qad dhamairi, mana dia contohnya seperti isim-isim domir ya. Fad dhamairu fi mithli qumtu, qama, qumna, qamu, qumna ila akhirih. La tu'rafu ismiyatuha illa bil isnad. Maka domir-domir di dalam contoh qumtu, qama, qumna, qamu, qumna sampai seterusnya itu tidak bisa dikenal keisimannya illa bil isnad, kecuali dengan tanda isnad, yaitu pen isnadan gitu ya. Fahiya la tuqbalul alama, fahiya la taqbalul alamatil arba'ah. Maka isim domir itu tidak menerima tanda-tanda yang 4 itu ya. Idan, jadi hiya a'ammu wa ashhar, maka tanda isnad ini lebih umum dan lebih masyhur. Lebih umum, mencakup seluruhnya. Semua yang membutuhkan isnad itu berarti isim ya. Semua yang membutuhkan keterangan itu isim. Semua yang membutuhkan kalimat lain itu berarti dia itulah isim gitu ya. Semua yang menjadi tempat tergantungnya kalimat lain itulah isim ya. Wa ashhar, dan lebih masyhur isnad itu. Fa kullu kalimatin yasihhu an tusnida ilaiha syai'an fahiya ismun. Nah, maka setiap kalimat yang benar Anda isnadkan, Anda sandarkan kepadanya sesuatu yang lain ya, maksudnya sesuatu yang lain itu kalimat yang lain, fahiya ismun. Semua kalimat yang menjadi penarang, menjadi penjelasan ya, tempatnya itu disebut isim, maka kalimat yang dijelaskan itulah isim. Falau qala laka qail, maka seandainya berkata kepadamu seorang yang berkata, at-ta'u fi qumtu hal hiya ismun, ya, huruf ta yang ada pada kata qumtu, apakah dia itu isim? Al-jawabu na'am, ya, maka jawabnya adalah iya, ismun, isim. Walakinnaha la taqbalul alamatis sabiqah, akan tetapi dia tidak menerima tanda yang sudah lewat, yang biasa itu. Fala tujarru, mana dia tanda yang sudah lewat itu dia tidak bisa dijarkan. Wala tunawanu, tidak bisa ditanwinkan. Wala tunada, tidak bisa dipanggil. Wala tuhalla bi al, juga tidak bisa ditempatkan di sana al. Idzan, jadi malladzi dallana ala anha ism, apa yang menunjukkan kita bahwasanya dia itu sebagai isim? Al-jawab, jawabnya adalah isnadul qiyami ilaiha, yaitu menyandarkan kata al-qiyam kepadanya ya. Jadi al-qiyam ini bersandar kepada tak mudhari, tak dhamir itu ya. Arti menyandarkan itu dia itu menjelaskan, menerangkan, menceritakan ya apa yang menjadi isnad itu. Isnad di sini adalah dhamir. Dhamir itu diterangkan oleh kata al-qiyam. Apa keterangannya al-qiyam? Siapa yang qiyam itu adalah dhamir itu. Taqulu qumtu, qumtu. Fatta'u al-an usnida ilaiha al-qiyam. Maka ta ini sekarang ya disandarkan kepadanya al-qiyam, al-qiyam. Fahiya ismun, maka ta itulah isim, menyandarkan gitu ya. Kadzalikal kafu fi qaulil qail, mathalan innaka qaim. Begitu juga kaf dalam ucapan orang yang mengatakan misalnya innaka qaim ya. Apa arti innaka qaim? Sesungguhnya engkau berdiri. Hiya ismun, kaf itu adalah isim, li'anna al-khabara usnida ilaiha, karena khabar qaim itu maksudnya khabar ini disandarkan kepadanya, diterangkan, disandarkan ya, ditempelkan kepadanya, dikaitkan dengan kaf. Yang berdiri itu engkau. Siapa engkau? Ya orang yang berdiri itu ya. Wa huwa qaim, maka dia itu yang mengisnadkan itu adalah qaim, yang isnad kepada ka itulah qaim. Fal isnadu idzan a'amul alamati wa ahsanuha, maka isnad itu jadi
dia itulah tanda yang paling umum, paling masyhur dan paling baik sebagai tanda isim untuk mengenal kalimat itu kalimat isim. Lidukhulihi ala jami'il asma, karena masuknya dia atas semua isim. Ya, semua yang membutuhkan keterangan itu isim. Ya, proses terang menerangkan itu maka itulah disebut dengan isnad. Ya, proses isnad itu menyandarkan kalimat lain kepada kalimat lain. Itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab.